SBM.com. Bapak Yahya ini ternyata suka menulis, Bapak Ibu ya. Karyanya dituliskan dalam materi mengenai ilmu komputer, di mana beliau memulai karirnya dari tahun 1997, yang pasti juga masih lebih unggul daripada saya ya secara pengalaman ya Bapak Ibu ya. Di mana beliau memilih untuk masuk ke Universitas Gunadarma dengan jurusan Teknik Informatika untuk S1 dan lulus pada tahun 2001. Kemudian masuk ke dunia profesional dan pendidikan dan melanjutkan jenjang magister di tahun 2016 sampai 2018 di Universitas Budi Luhur. Kemudian ketertarikan ya beliau pun saat ini masih di pengembangan aplikasi web dan database. Dan karirnya itu tidak hanya dari 1997, tapi dari 2018 di bidang pendidikan ya, Bapak Yahya. Kemudian masuk ke di Universitas Dharma Persada sejak tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga punya karya-karya tulis dan pendampingan UMKM juga ya. Jadi kontribusi Bapak Yahya dari dulu sampai sekarang ini memang di bidang ilmu komputer juga Bapak Ibu. Dan untuk saat ini Bapak Yahya juga mengajar sebagai dosen tetap sistem informasi di Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada. Untuk mempersingkat waktu, apakah Bapak Yahya sudah siap dengan slide-nya? Siap Ibu. Siap ya, suaranya udah Siap Ibu ya Pak. oke ya Bapak ya. Tes suara dulu Bapak. Tes, tes, tes. Oke, sudah. Oke Oke. Pak, siap. Boleh share materinya Bapak. Baik, slide-nya sudah tampil. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Yahya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Epa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu guru se-Jabodetabek. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah eh, memberikan waktu untuk kami memberikan sedikit sharing ilmu pengetahuan kepada Bapak Ibu guru. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Guru karena tanpa Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, kami yakin kami tidak akan ada di tempat sekarang ini. Jadi mari sama-sama kita berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih Ibu Guru. Ya, uh, untuk materi kali ini ya sedikit saya yakin Bapak Ibu Guru pasti sudah sering ya melihat situasi ya kita dalam mengajar ya seperti ini ya, uh, masih menggunakan kertas ya, tidak paperless dalam arti dan nggak hanya dari materi ujian juga. Jadi mungkin sedikit akan kasih gambaran seperti ini. Seandainya ya kita ujiannya seperti ini, kita senang nggak ya ngelihat anak murid kita seperti ini? Ya, uh, 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 ya, uh, uh. Tidak hanya di depan komputer ya, ya
Ya, demikian Ibu Ibu Bapak. Ya. Jadi sekilas kita akan belajar sama-sama sharing mengenai wordfall, quizzes, dan ibadah. Sedikit ya, ingin mungkin masukan dari Bapak Ibu gimana sudah bertemu dengan aplikasi-aplikasi seperti ini kira-kira? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Berarti untuk materi ini akan lancar karena Bapak Ibu pasti saya yakin sudah menguasainya eh, dan sudah menggunakannya dari awal ya. Nah, mungkin sedikit ya, kita sedikit belajar mengenai gimana sih kita mencari formula ya dalam mengajar. Seperti kita ketahui, mungkin pada saat kita pertama masuk ke kelas, ya mungkin kita akan bertanya ya, kita akan melihat murid kita berapa orang, terus bagaimana sikapnya, bagaimana keinginannya. Sama seperti kita ke dokter kan, ketika kita ke dokter, kita didiagnosa oleh seorang dokter, maka kita akan tahu penyakit kita gitu kan. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam kelas, pertama di awal kita pasti menganalisa ya anak kita gimana. Jadi kita bisa merancang kebutuhan belajar yang sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan kata-kata guru kita Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita menuntun anak didik kita ke arah yang lebih baik. Pada saat kita menganalisa dan investigasi kelas, mungkin kita dapat membagi ya. Jadi ada anak yang mungkin memiliki mungkin di bidang apa, terus juga ada beberapa anak yang memiliki bakat, terus juga ada yang memiliki komunikasi yang baik dan lainnya. Nah, dari latar belakang inilah gimana sih kita membuat suatu kurikulum di sekolah yang bervariasi, dalam arti dalam sebuah sekolah terdapat berbagai macam karakteristik pendidik anak didik yang memiliki tingkat kesiapan belajar, minat bakat dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, memerlukan pelayanan pengajaran yang berbeda satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, otomatis mungkin kita membutuhkan tools-tools ya atau alat-alat agar materi yang nanti kita sampaikan itu bisa tersampaikan kepada siswa kita. Nah, inilah tantangannya kita, gimana sih uh, ada nggak sih alat untuk belajar yang lebih efektif buat anak murid kita? Nah, berdasarkan kita mencoba menggunakan model berdiri berdiferensiasi. Nah, saya yakin Ibu Bapak sudah mengenal metode pembelajaran ini di mana kita guru bisa mengajarkan materi dengan tingkat kesiapan, minat dan gaya belajar peserta didik. Jadi kita seperti fasilitator ya. Jadi kita yang memberikan, biarkan anak didik kita langsung berinteraksi dengan materi pembelajaran kita. Jadi mereka bisa berpikir, mereka bisa bereksplorasi sesuai dengan apa yang mereka minati, seperti itu. Atau kalau dalam dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin Bapak Ibu, saya tanya nih, misalkan Bapak Ibu ke ibu-ibu deh, ke ibu guru, mohon dijawab ya salah satu ya. Ibu misalkan di rumah ya, di rumah kan sebelum berangkat mungkin kan masak dulu ya. Jadi ketika masak mungkin ada bapak, ada adik, ada kakak. Nah, bapaknya misalkan nggak suka yang makanan pedas. Terus misalkan ternyata ibu suka yang pedas gitu. Terus ternyata eh, si kakak suka nih sama makanan yang manis-manis gitu. Nah, gimana caranya ibu memasak agar dalam sarapan paginya itu bisa semua menikmati. Nah, itulah tantangannya. Jadi seolah-olah ibu bapak, ibu nih gimana biar bapak bisa sarapan, si kakak bisa sarapan, adik bisa sarapan dengan hasil olahan ibu di rumah.
Nah, seperti itulah kita mengajar di kelas. Nah, sekarang kita masuk nih, Bu. Kita masuk ke pembelajaran di area digital. Mungkin sekilas seperti ini terlihat seperti apa ya gambarnya. Ini bentuknya apa kira-kira Ibu Bapak? Jadi ini dalam bentuk digital ya. Jadi mungkin belajarnya sudah terlihat modern ya, karena kita sesuaikan dengan eh, anak-anak sekarang Gen Z ya, gitu kan ya. Jadi mereka suka yang dalam bentuk tampilan gambar, visual yang bagus-bagus gitu kan. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan di sini mungkin buku teks ya, buku teks yang bersifat digital. Di mana pertama buku teks digital ini dia dalam bentuk soft copy. Jadi tidak ada lagi ya, tidak perlu lagi untuk mencetak ya, dalam arti mungkin untuk mengeprint atau itu kan butuh butuh dana ya, butuh. Nah, dengan soft copy ini akan menghemat biaya. Selain itu dia tidak hanya dalam bentuk teks ya, kadang juga ada dalam bentuk audio. Jadi ada suara. Jadi bisa ada penjelasan di dalamnya. Nah, ini salah satu inovasi, mungkin kita bisa menggunakan yang namanya buku teks digital. Selanjutnya, nah mungkin sebagai contoh seperti ini ya. Oh, sorry. Sebentar. Nah, yang kedua adalah smartbook. Nah, smartbook ini mungkin sekilas seperti buku biasa ya. Tampilannya memang dalam bentuk cetakan, dalam bentuk cetakan. Namun dalam smartbook ini biasanya disisipi oleh uh, suatu keterampilan khusus, dalam arti misalkan di sini contoh, jadi kurikulumnya dibuat seinovatif mungkin, nah dengan tetap membentuk pelajaran yang berwawasan global. Jadi misalkan dimasukkan nilai-nilai keterampilan yang menunjang untuk ke depan, misalkan ke abad 21 dan memahami prinsip-prinsip SDGs. Jadi yang ada 17 itu. Nah, kemudian itu diintegrasikan dalam setiap materi dan tugas yang relevan dan disajikan dengan cara menyenangkan. Jadi dalam buku smartbook itu biasanya disisipi oleh aplikasi. Berarti ada QR code yang nanti disambungkan ke aplikasi. Jadi siswa kita bisa langsung melihat misalkan penjelasan, bisa melihat nanti ada soal atau ada studi kasus yang harus diselesaikan. Nah, itu salah satu bentuk dari sebuah smartbook. Nah, selanjutnya, nah inilah yang mungkin sering kita gunakan Ibu Bapak. Kita sudah ketemu yang namanya workbook, Quizzes, dan Kahoot. Nah, mungkin untuk aplikasinya kebetulan alhamdulillah Ibu Bapak sudah uh, sudah menjiwai ya. Nah, mungkin sedikit biar kita lebih interaktif, mungkin bisa minta di ini ya, bisa nggak ya, ada sharing gitu dari Ibu Bapak yang menggunakan Quizzes gitu. Gimana? Ada yang bisa Ibu Bapak? Mohon izin dihidupkan mic-nya. Mic peserta kira-kira. Bisa. Ah, gimana Ibu Bapak? Hmm. Halo? Nggak muncul ya suaranya? Oke, muncul ya. Ibu, Bapak. Ya, ya mungkin kita coba langsung deh. Misalkan kebetulan kita hari ini dengan konsep AI ya, AI, Artificial Intelligence. Kira-kira Bapak Ibu sudah mencoba dengan
kuisis di mana kita bisa memanfaatkan AI-nya. Di mana dengan AI-nya jadi kita diberi kemudahan untuk misalkan untuk membuat sebuah pertanyaan nanti berikut jawabannya. Nah, mungkin sekilas bisa kita coba misalkan di sini sudah ibu-ibu bisa ada yang sambil mencoba gimana? Oke, jadi salah satu tools yang di Quizzes yang bisa kita manfaatkan itu misalkan kita menggunakan browsernya Chrome ya. Nah, dengan Chrome, jadi kita bisa mendeteksi suatu, mungkin ibu punya punya suatu apa materi. Jadi dalam materi itu biasanya kita bilang ya, nanti kamu baca halaman ini. Nah, otomatis kan mungkin siswa akan membaca seperti itu dan kita akan membuat soalnya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, gimana caranya kita bisa membuat soal dari halaman yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh, misalkan saya tampilkan di sini. Sebentar. Ini sebagai contoh ya. Oke. Open it. Oke. Ya. Nah, ini saya mengambil satu model pembelajaran ini. Ya, kita anggap ini adalah materi kita. Misalkan halaman berapa. Nah, anggap aja misalnya salah halaman ini kita mau ambil gitu. Nah, dengan quizzes kita bisa langsung mengambil soal dari halaman yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh tadi misalkan ketika kita sudah di quizzes, kita langsung masuk. Jadi ada extension atau add-on yang harus kita install. Yang pertama, jadi kita harus ambil add-on. Nah, di sini kita ambil extension. Nah, kita ambil di web store-nya. Nah, ini kita bisa ambil yang namanya Quizzes AI. Nah, nah dari Quizzes AI ini kita add ke dalam Chrome yang kita gunakan. Oke. Nah, dari sini. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat soal nih. Jadi kita buka misalkan materi kita apa ya di sini ya. Nah, nah, misalkan ini ya. Oke, kita anggap misalkan ini materi kita misalkan di alhamdulillah. Oke. Kalau bisa sih yang benar satu lembar ya. Oke. Biar lebih ada contohnya. Jadi ketika kita sudah membuka materi kita, kita langsung dari sini kita panggil toolsnya kita. Nah, kita mau bikin berapa pertanyaan? Terus kita mau bikin nanti untuk tingkatan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perusahaan, corporate, perguruan tinggi, SMA. Dalam bentuk misalkan multiple choice. Nah, kita coba 8 pertanyaan ya. Kita ambil, kita create. Sini. Ini berdasarkan materi yang kita pilih. Ya, ya tinggal diklik klik create a quiz. Klik ya. Oke, start. Kok mau ya? Oke. Hmm. Iya, sorry ini mohon maaf ini agak lambat. Atau kita coba materi yang lain. Loading ya, Pak.
Loadingnya iya agak lama. Kita coba. Oh, ini ambil contoh deh, misalkan materi di sini kita download materi bahasa Indonesia eh, kelas berapa? Kelas 10 ya, PDF. Oke, saya kita ambil contoh di sini. Oke, kita ambil di sini. Oh, ini bukunya lengkap. Misalkan kelas 10 ya. Bab 1. Oke. Ya, loadingnya agak lama. Oke. Gini deh, atau kalaupun tidak eh, kertas dalam bentuk PDF atau dalam bentuk website, boleh juga Ibu Bapak. Misalkan teknik informatika ya. Informatika ininya apa? Tip ya? Tip ya. Oke, saya coba tip titik unsada ya. Baca ID. Oke. Nah, ini setelah contoh-contoh kita mengambil eh, soal dari, misalnya kita ambil dari sejarah gitu misalkan. Nah, kita ambil dari website ini. Nah, bisa nggak sih ini menjadi sebuah eh, pertanyaan atau soal yang kita gunakan nanti? Ya, ternyata dengan teknologi AI, kuisis ini sudah bisa mengakomodir pembuatan website secara soal secara langsung. Nah, ini kita coba dari sini. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini salah satu contoh konkretnya. Jadi dia langsung menggenerate, dia langsung membuat soal untuk kita. Jadi nanti tinggal kita mengupdate atau membuat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini dibaca websitenya. Nah, dari hasil website yang kita buka tadi, jadi boleh website, boleh file PDF, file Word, segala macam. Nah, ini langsung jadi sebuah soal yang bisa kita gunakan untuk kuis nanti. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Ya, siapa ketua jurusan pertama Teknik Informatika di Universitas Danau Persada? Nah, ini pasti ada di sini ya. Jadi cerita tentang sejarah Teknik Informatika di Unsada. Jadi kita websitenya ini kita buat menjadi sebuah soal yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Siapa ketua jurusan sejak tahun 2023? Nah, ini Pak Herianto. Betul tidak sih di sini Pak Herianto ya? Nah, ya sekilas seperti itu. Gimana Ibu Bapak? Terasa mudah dengan AI berarti? Dengan AI quizzes ini, jadi kita tidak perlu lagi mengetik satu persatu. Jadi kita tinggal bahan yang akan kita jadikan ujian, tinggal kita gunakan quizzes AI-nya, nah langsung menjadi soal yang kita inginkan. Begitu juga misalnya dalam kita membuat soal ya. Ketika kita membuat soal, nanti di AI-nya ini juga akan ada semacam ini ya. Dia memberikan sugesti atau saran ketika kita membuat suatu pertanyaan, ini loh ada lagi pertanyaan yang kira-kira hampir sama dan mendekati. Biasanya dikasih alternatif 1, 2, 3. Jadi kita ketika membuat satu soal, ketika kita pilih yang similarnya itu, nah akan muncul 2, 3. Jadi kita bisa lebih explore lagi dalam membuat soal.
Seperti itu. Nah, itu kelebihan dari Quizzes saat ini. Jadi sudah ditempelkan dengan AI-nya. Jadi kita akan lebih mudah lagi dalam membuat soal. Seperti itu. Ya, itu mengenai Quizzes ya, Ibu Bapak. Jadi satu mungkin yang bisa kita pelajari sekarang adalah Quizzes dalam bentuk AI. Nah, kalau bentuk forward, nah ini seperti biasa kita akan masuk ya ke dalam, cuma memang ya eh, kita buat di sini. Nah, ini word wall. Nah, ini salah satu yang menyenangkan ya. Dalam arti kalau boleh saya slide-nya seperti ini. Saya bisa ikutan Eh, nggak, Pak? Boleh, boleh Ibu. Sebenarnya pengen ada suara Ibu Bapak nih biar seru sih. Ya, saya coba dulu. Nah, oke, silakan dicoba. Intinya aplikasi seperti Wordwall, Quizzes, dan Kahoot ini memang yang pasti hanya membutuhkan tools email. Jadi pastikan kita memiliki email yang dari Google. Yang kedua ya, yang pasti assessment ya. Berarti soal-soal, materi-materi yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga ya pasti ya koneksi internet yang kuat ya. Dalam arti harus koneksinya tersambung dengan baik. Dan alhamdulillahnya aplikasi ini berbasis uh, server. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi Quizzes ini, misalkan di komputer kita ngeheng gitu, atau ada masalah gitu. Sedangkan ujian sedang berjalan. Nah, salah satu kelebihan aplikasi ini karena base-nya berdasarkan server di sana, jadi sebenarnya tetap berjalan walaupun kita menemui masalah di komputer kita, di laptop kita. Jadi ketika ujian sedang berjalan, secara peserta itu pasti tetap berjalan walaupun komputer kita sedang mengalami hang misalkan. Makanya dibutuhkan koneksi yang kuat gitu. Nah, ini Word ini istilahnya untuk meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswa. Biasanya ini dalam bentuk soal ya, ujian. Biasanya kita menggunakan tes tulis, menggunakan kertas, mungkin dengan kita mengubah dalam bentuk aplikasi yang menyenangkan, ini akan menambah semangat mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi. Nah, adapun aplikasi dalam Word itu seperti biasa ini ada macam-macam ya, dari match up, open the box, anagram yang dalam bentuk labirin ya kalau nggak salah, terus dalam bentuk teka-teki silang. Nah, itu semua bisa kita coba dengan menggunakan Word ini. Nah, untuk aplikasinya mungkin nanti bisa kita share, bisa digunakan mulai seperti biasa seperti ini. Nah, kita masuk Wordnya, login. Nah, hanya membutuhkan, nah ini dia. Nah, dari sini, login. Nah, kita membuat yang namanya activity. Cuma memang salah satu kelemahan Word ini, kita hanya bisa maksimal membuat 5 template ya, 5 model soal. Ketika nanti kita ingin membuatnya lagi, kita bisa menghapus atau kita membuat dengan login yang baru ya. Itu. Nanti di sini ada, nah ini dia macamnya, bisa dicoba nanti. Nah, kebetulan nih saya sudah siapkan, nanti Ibu Bapak bisa mencoba. Sebentar ya di sini. Ini persingkat waktu. Nah, ini saya yakin Ibu Bapak uh, sudah mencoba ini, jadi saya yakin sudah bisa mengaplikasikannya. Nah, nah ini dia. Ini salah satu sumber. Kenapa kita bisa menggunakan
sumber-sumber ini karena kebetulan alhamdulillahnya beberapa kreator atau beberapa yang membuat creativity ini ternyata dia menyimpannya dalam bentuk publik. Jadi dalam bentuk yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan sumber daya yang sudah ada. Berbeda kalau misalkan aplikasinya itu dibuat dalam bentuk private ya. Jadi kalau dalam bentuk private itu hanya bisa digunakan oleh ya yang kita share saja. Di luar itu tidak bisa menggunakan. Nah, berbeda dengan sifatnya publik, jadi kita bisa menggunakan kembali yang sudah ada sebagai contoh misalkan ini ya SMA. Nah, ini bisa kita klik. Jadi sebagai contoh, nah seperti ini. Ini adalah contoh-contoh. Gimana kelihatan ya tampilannya? Komunitas kelihatan ya. Nah, ini salah satu contoh alhamdulillah bentuk-bentuk soal yang memang sudah dibuat dan kita bisa belum ya. Tampilannya belum. Oke. Jadi sebagai contoh belum tampil ya. Oke. Share dulu baru share. Oke, nah ini salah satu contohnya. Nah ini, misalkan. Nah, jadi yang sudah dalam bentuk publik, jadi kita bisa menggunakan kembali. Dalam arti kita dikasih izin, silakan loh gunakan ini sebagai Baru muncul Pak. baru muncul ya. Agak di slow. Ini dia dalam bentuk komunitas ya. Jadi ada komunitas jurusan SMA, komunitas jadi dari mulai komunitas ini bentuk komunitas. Nah, kita sebagai contoh misalkan ini, nah ini bisa kita gunakan sebagai contoh. Kita ini ya, kita sama-sama misalkan. Nah, ini bisa kita gunakan, bisa juga kita edit. Dalam arti kita bisa mengubah kontennya. Nah, ini salah satu kelebihan jika dibuatnya sebagai share ya. Share-nya dalam bentuk publik. Nah, ini bentuknya apa nih? Nah, jadi kita bisa mencoba. Nah, ini semua. Ya, contoh tadi misalkan dalam bentuk labirin ya. Dalam bentuk labirin, nah ini nih. Bahasa Arab. Nah, kita coba. Mau coba bahasa Arab? Kita coba di sini. Coba ya, kita coba bahasa Arab. Oke. Nah, ini. Jadi guru patul julus. Ini ruang ruang kelas bukan ya? Ruang tidur, ruang kelas. Nah, kita bisa arahkan kemana? Nah, julus ruang apa? Ayo, ibu bapak di foto julus ruang apa ya? Ruang ruang belajar. Kalaupun kita nggak tahu, kita masukkan, kita betul atau salah. Nah, kita salah ternyata. Nah, guru patul julus itu kita masih cari di mana nih? Ruang apa ya? Ini Pak, ruang Ruang uh, bawah berarti Pak. Ruang makan ke bawah. ruang ruang makan. Oke, kita Iya, coba. di Kita coba. bawah. Kita cari sini. Oh, iya iya iya. Oh, ternyata salah. Waduh, Nah, jadi dalam bentuk coba ya kita ruang tamu, oke. Kim, ruang tamu. Mm-mm. Iya, Alhamdulillah. coba coba. Yang ketiga kita, Oh, keren keren. seperti itu. Jadi dibuat semenarik mungkin seolah-olah sedang bermain, padahal secara tidak langsung itu sedang belajar gitu. Nah, ini dalam bentuk labirin. Nah, mungkin kita coba lagi. Nah, ini semua bisa di-save. Dalam arti kita bisa gunakan kembali untuk kebutuhan. Nah, ini yang mungkin yang sering ya, sering kita gunakan. Nah, mencari kata-kata ya. Nah, kita cari kata-kata. Nama-nama produk global. Apa kira-kira? Ketuk kata tersembunyi. Saya Ayo menemukan kira-kira Pak. kita sama. Channel Pak, channel. Apa tuh? Chanel, Chanel. Apalagi Channel. Chanel. Itu Oh, ini. produk tas bermerek Pak. Ini ya. Iya, Chanel di bawah. Oke. Oh, ini tas merek. Oke, nah ini kalau ada ketertarikan pasti terus sekali nih akan mencari terus yang mana gitu kan.
Eh, Nah, nanti skornya otomatis, nah ini ada di sini. Jadi kita bisa langsung melihat siapa sih yang nanti yang nilai paling tinggi di sini. Nah, itu bentuk dari world. Jadi di sini secara activity, jadi ada misalkan kita masuk di sini, jadi jadi di sini ada ya, jadi ada banyak ya. Tinggal dipilih bentuknya yang mana. Yang sekilas di sini kita masuk lagi di nah ini. Nah, itu tadi. Ya, jadi nanti kalau ibu bapak mungkin mencari referensi, sebaiknya langsung masuk ke komunitas ya. Jadi nanti banyak resource-nya yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh misalnya ada tes psikotes untuk SMA gitu. Ini apa ya kita coba psikotes di sini. Kira-kira apa ya psikotes? Nah, nah ini kalau kita membutuhkan ibaratnya ini bisa kita klaim dalam arti kita bisa ubah. Nah, seperti ini. Coba tuh, Pak. Bisa dicoba nggak Pak tuh, Pak? Boleh Bisa Tante. dicoba. Bisa ya. Silakan yang mungkin linknya ya saya share ya nanti ya. Virtual Iya, Pak. apa nih kalau virtual? Hmm? Linknya bisa di-share, Pak. Oh ya, oke. Saya coba ya share Di linknya. copy paste ke kolom chat mungkin, Pak. Biar Kolom chat Bapak ya. Ibu bisa langsung Oh menyesuaikan iya, dia. iya betul sekali Bu. Oh, ini punya Nah, Bapak. iya ya. Iya, oke. Ini Iya, coba oke, Bapak. oke, oke. Eh, Luar Bapak luar Ibu. biasa emang Ibu Eva ini. Oke, Ibu Bapak, terima kasih sudah diingatkan. Jadi ini dalam, nah ini dia. Kita coba ya. Nah, Masih belum ke share, Pak. Share ya, screen-nya, Mas. sebentar ya. Saya ke chatnya dulu. Oh, baik-baik. Ada chatnya ya. Ada dong, Pak. Hmm, Oke, Udah di copy. mungkin saya coba ke everyone. Oke. Nah, iya, ini salah satu contoh ya. Jadi bisa Tunggu dicoba-coba. dicoba, Pak. Yuk, ya. Boleh, silakan. Coba Bapak Heeh, Ibu. heeh. Biar kita bisa langsung nyobain juga. Nah, selanjutnya dari sini kita masuk ke Tes, tes. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? terdengar jelas. Bu Epa terdengar jelas. Oke. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke kuisis. Nah, kuisis saya yakin sudah bisa ini ya. Nah, salah satu kelebihannya tadi kuisis itu sudah ada kuisis AI-nya. Jadi kalau selama ini kita membuat soal mungkin manual ya kita ngetik ulang atau kita menggunakan bank soal kita memang kita udah membuat soal di dalam Excel gitu. Itu bisa langsung kita convert ke dalam bentuk soal di Quizzes. Nah, itu salah satu kelebihannya dan kelebihan terbarunya adalah sudah menggunakan AI. Jadi, ketika kita melampirkan sebuah berkas, kita scan dengan Quizzes AI, itu otomatis akan menjadi sebuah pertanyaan dan jawabannya. Seperti itu. Dan satu lagi, di sini Quizzes ini tidak hanya bersifat untuk kuis ya atau soal ujian, ternyata bisa juga sekarang digunakan untuk belajar. Jadi selama ini mungkin kita kalau belajar di kelas kita menggunakan taruhlah misalkan fasilitasnya kita menggunakan PPT ya atau slide gitu kan. Ketika kita membuka slide, ketika kita bagikan ke siswa, saya yakin pada saat kita membuka slide satu, mungkin di
siswa kita sudah 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi masing-masing slide-nya sudah masing-masing mereka. Tapi dengan menggunakan di quizzes lesson ini otomatis semuanya sama. Jadi apa yang dibuka di di siswa itu bisa langsung kita samakan gitu. Saya kasih share-nya ya. Kita coba di sini. Mungkin saya share lagi yang di quizzes ini. Nah, ini sudah berikut bagaimana cara membuat akun. Dan ini assessment-nya. Mungkin saya coba share lagi. Ini quizzes ya. Quizzes. Nah, ini bisa dicoba juga. Sekarang kita coba di sini dalam bentuk yang lesson ya. Nah, ini selama ini kita bisa menyelipkan sambil belajar, kita selipkan pertanyaan atau kuis di dalamnya. Nah, sebagai contoh, ini misalkan belajar di dalam bentuk PPT ya, Ibu Bapak, jadi bisa di slip. Nah, ini seolah-olah kita membuat slide. Nah, jadi slide ini akan berjalan. Dan ini sama semua di siswa kita. Jadi mereka nggak yang satu, slide 2, dengan ini semuanya sama gitu. Nah ya seperti ini. Jadi bisa gunakan juga untuk proses belajar mengajar, tidak hanya untuk proses untuk di akhir dalam arti ujian gitu ya. Ternyata bisa juga untuk proses belajar kita. Itu salah satu kelebihannya di quizzes. Oh, belum ke-share ya bentuknya. Oke, mohon maaf. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya akan otomatis slide-nya muncul. Nah, ya seperti itu, Ibu Bapak. Selanjutnya Kahoot ya. Nah, saya yakin Kahoot ini sama ya, sama persis dengan Belum quizzes. ke-share, Pak. Tapi Belum halamannya ke-share. ke-share. Tapi kalau linknya udah ke-share. Oh, PPT-nya linknya Bapak. sudah ya. Oke. Iya agak lama. Oke. Kita coba share ulang lagi. Ya, linknya sudah ter-share, tapi Bapak Dan belum share screen ya. oke. Nah, ini. Oh, Waktunya itu. 20 menit lagi ya, Pak. Oke. Nah, ini referensi untuk bisnis. Ini untuk soal ya. Nah, selanjutnya ini adalah Kahoot. Nah, ini Kahoot gimana? Sudah mencoba? Oh ya, Ini mungkin Bapak Ibunya masih coba-coba yang sebelumnya Bapak kasih kali ya, Pak ya. iya. Jadi mungkin bisa saya sedikit beri kesimpulan. Jadi aplikasi ini semuanya bersifat free, cuma memang ada beberapa batasan di mana untuk word itu mungkin hanya bisa untuk 5 template. Untuk quizzes itu alhamdulillah kita pernah mencoba untuk mengadakan kuis itu sebanyak 300 peserta, dia masih sanggup ya. Jadi kita misalkan mau membuat kuis yang besar gitu, misalkan voting atau mau mencari masukan dari siswa, nah itu untuk 300 orang masih bisa digunakan. Nah untuk Kahoot ternyata ini hanya untuk 20 user ya. Jadi dia hanya sanggup 20 user. Mungkin kalau untuk keperluan yang lebih besar ya otomatis kita beli yang premium ya, yang upgrade gitu. Ya, mungkin itu materi dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah apa yang sudah Ibu Bapak uh, ketahui dan mudah-mudahan ini bisa menambah referensi buat Ibu Bapak ke depan menjadi lebih mudah untuk mencari tools untuk belajar mengajar di kelasnya. Ya,
Terima kasih Bu Eva, saya kembalikan. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya Pak Yahya. Sebelum kita berakhir, saya menyimpulkan ya Bapak ya, mengenai materi dari Pak Yahya, berarti ternyata ada media untuk pembelajaran lebih interaktif yaitu menggunakan kuis ya, ataupun kuisis. Mungkin kuisis udah sering digunakan Bapak Ibu di sekolah SMA atau SMK, yang mana kami juga di Fakultas Teknik juga sering menggunakannya, tapi kembali lagi bahwa ternyata di setiap tools ini medianya ternyata ada batasan penggunanya ya Pak Yahya ya. Tidak semuanya bisa Bapak Ibu gunakan. Oh, kita lagi ada acara ini bisa menggunakannya, tapi diperhatikan kembali bahwa masing-masing media ini ada batasan pesertanya. Jadi, kalau ditanya pilih yang mana ya untuk media interaktifnya, apakah pakai Mentimeter atau menti.com, sorry, atau pakai Quizzes, itu tergantung dari Bapak Ibu kebutuhan penggunanya yang akan menggunakan media itu seberapa banyak ya Pak Yahya ya. Ya, betul Ibu Eva. Baik, sebelum kita berakhir Sudah ke masuk. sesi ketiga ini, ada post-test yang bisa Bapak Ibu kerjakan, yaitu post-test mengenai media interaktif dengan teknologi digital guna memfasilitasi interaksi aktif antara siswa dan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Yahya. Diingatkan kembali bahwa post-test ini untuk nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan secara maksimal. Ya, kita lihat apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang join. Ya, sudah siap mengerjakannya. Nanti akan kita lihat. Udah di sesi siang hari nih ya. Biasanya sudah ngomongin perut kelaparan, ngantuk ya. Ini nih sesi-sesi bahaya di jam-jam bahaya ini ya, jam-jam rawan kalau kita bilang. Maka postes inilah kita lihat belum ada nih yang join ternyata. Waduh, Bapak Ibu masih on ya. Saya harap ya. Kalau bisa mohon diisi. Kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan pun boleh disampaikan. Seperti tadi saya ingin kalau ada pertanyaan seperti kapan Bapak Ibu mau menggunakan medianya. Sementara karena sudah azan zuhur, kita dengarkan azan zuhur dulu dan dimohon Bapak Ibu mengerjakan post-test materi ketiga dari Bapak ya. Sembari kita menunggu Bapak Ibu mengerjakan post-test, azan zuhur sedang berlangsung. Baik, Bapak Ibu, untuk post-testnya sudah berlangsung dan apakah Bapak Ibu di sini masih bisa mengerjakannya? Kita lihat apakah sudah ada hasil yang mengerjakan post-test. Oh iya, apakah ada yang ingin disampaikan dari Bapak Yahya sebelumnya? Pak Yahya? Oh, mari kita lihat di sini ternyata sudah muncul nilai tertinggi yang telah mengerjakan post-test yaitu dengan atas nama DRA Ninik. Ore. Apakah Iya. ini sudah Ore. ada? Oke, selamat Selamat Ibu Ibu Nini. atas berhasil mengerjakan post-testnya dengan nilai sempurna loh. Berarti benar-benar Alhamdulillah. menyerap ilmunya ya Ibu ya. Baik, Ah, nanti Ibu akan dihubungi oleh admin kami untuk nomor telepon dan bisa dikirim e-walletnya.
Ya, baik, terima kasih. Tetap standby sampai akhir ya Ibu. Baik. Terima kasih Bu Nini. Kita Sama-sama Bu ada ya. Bu, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ya, ada pesan nih dari Pak Yahya. Kita lihat dari Pak Yahya apa yang ingin ya, disampaikan ya. tambahannya. Ini hanya usulan ya. Bisa Bapak Ibu nanti bisa mencoba ya Smartbook. Ya kebetulan kita ada di situ. Mungkin nanti bisa dilihat di sini. Ini hanya referensi saja Ibu Bapak. Mudah-mudahan bisa menambah referensi Bapak Ibu untuk mengajar. Karena apa yang disajikan dalam Smartbook ini benar-benar jadi out of the box. Jadi tidak hanya di buku, ternyata nanti tersambung ke aplikasi. Terus ada nanti ya ibaratnya nggak hanya di buku. Ternyata siswa kita juga nanti diharuskan eksplor keluar dari buku ini. Jadi dalam bentuk kelompok, dalam bentuk diskusi nantinya akan lihat. Ya, ini bukan promosi Bu ya, hanya usulan, silakan mencoba saja. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Bapak Guru, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Bapak Yahya. wassalamualaikum warahmatullahi Sebentar Pak ya, wabarakatuh. disampaikan. Hmm. Ini Bapak Oh. Ibu izin saya dengan Nur Samsia ini penulis tolong di-share yang tadi. Penulisnya dari Smartbook ini salah satu dua dari kami untuk kelas 12 tolong di-share. Ini ada nama Pak Yahya. Mana tadi? Informatika ya, terutama untuk yang informatika. Ini ada nama Pak Yahya dan yang untuk kelas 11 itu ada nama saya sendiri dengan kawan-kawan dari universitas lain, ada Nur Samsia. Itu jadi penulisnya juga ada dari kampus kami, 2 orang. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik Ibu Nur, terima kasih juga kepada Bapak Yahya atas materinya mengenai media interaktif dengan teknologi digital guna memfasilitasi interaksi aktif antara